Jadi ya, saya itu selain hobi nyanyi di small application ya, saya itu dulunya juga hobinya itu baca novel silat, novel cerita bergambar, cergam nabi-nabi. Itu kisah para nabi-nabi orang saleh zaman dulu. Itu apa ya, penerbitnya itu MA Jaya itu yang Jakarta itu kan. Itu kan bukunya bergambar, itu kan cergam, cerita bergambar itu. Kemudian kalau novel silat dari almarhum Bastian Tito ini, itu dia nggak ada gambarnya, tapi cuma kisah tulisan di dalam tulisannya. Tapi kalau kita mendalami dari membaca itu kita kayak masuk ke alam itu ya, seolah-olah nembus ke alam itu kan, mengalami kayak seolah-olah ada di samping pendekar kita, pendekar kapak mawar naga geni 212 kan, kan seperti itu kan. Dan banyak juga sih novel silat lain yang saya koleksi, tapi yang paling terbanyak itu adalah novelnya Bastian Tito yang Wiro Sableng itu. Nah, jadi ini koleksi-koleksi saya ya. Ini ini kan Ninja Merah ini kan, petualangan Wiro Sableng di negeri Sakura kan, negerinya para ninja kan. Yang siapa ya? Shigeru Momochi yang dituduh apa itu kan, karena mabuk sering berbuat kriminal, padahal bukan dia kan. Padahal Hisao Matsunaga itu yang mau merampas kedudukan dari ketua perguruan Emerald Rudo, si apa, mendiang Noburo Kasai kan. Itu jadi anaknya Akira Kasai itu harus dihabisi juga, tapi untungnya bisa diselamatkan. Yang tewas malah Kano kan, temannya si Akira Kasai tadi. Dalam riwayatnya seperti itu kan kisahnya. Jadi semua peran besar juga sih oleh pendeta Nanzen. Itu kan pendeta Nanzen itu pendetanya agama Shinto yang di negeri Jepang itu kan. Sempat juga Wiro kehilangan senjata diambil oleh para ninja di negeri Sakura itu kan. Sempat itu Wiro kehilangan senjatanya, tapi kemudian dapat balik lagi karena nih klan ninja itu kan banyak di negeri Jepang sana. Itu kisahnya di zaman itu ya kan. Seperti itu yang dikisahkan dalam novelnya kan. Akhirnya pun Hisao Matsunaga tewas dibunuh oleh si Gero Momochi karena Akira Kasai ini tahu suratnya itu kan surat palsu, surat wasiat yang mengangkat dia jadi ketua perguruan Emerald Rudo itu kan. Nah disinilah Wiro bertemu dengan gadis cantik apa yang bernama Yori ya, yang memakai pakaian tersembunyi, pakaian bendera darah gitu kan. Nah, Wiro juga di sini bertemu juga gadis cantik Akiko Baso yang sebelumnya dia dalam pengembaraannya yang di apa ya itu kisahnya yang di ini yang berjudul Sepasang Manusia Bonsai kan. Nah, itu jadi pendekar Gunung Fuji, Sepasang Manusia Bonsai dan Ninja Merah ini itu petualangan Wiro Sableng di negeri Sakura ya, negerinya para ninja, para samurai kan. Nah, seperti itu. Jadi kisah selanjutnya itu ada juga novel Wiro Sableng yang ini, ah, Neraka Lembah Tengkorak. Saya ngoleksi kan ini Guci Setan. Ini terbukanya kedok Pangeran Matahari kan, Ki Ageng Lentut. Nah, disinilah dia apanya ketemunya Wiro kembali dengan Pangeran Matahari kan. Dan di sini juga kisahnya dia Wiro bertemu, awalnya bertemu dengan Bidadari Angin Timur ya. Bidadari Angin Timur itu rupanya nama aslinya Pandanwangi, dan dia punya saudara kalau nggak salah itu Pandan Arum ya. Soalnya dia kan kembar itu, yang satu bersifat jahat, yang satu bersifat baik kan, seperti itu. Akhirnya yang satu itu kan diperdaya oleh Pangeran Matahari. Saudara kembarnya itu diperdaya oleh Pangeran Matahari sampai hamil kan, akhirnya mati juga di waktu di episode pertarungan hebat antara golongan putih dengan golongan hitam kan, di judulnya Kiamat di Pangandaran. Nah seperti itu. Nah kemudian ini yang pernah saya ada kisah bahas sebelumnya. Ini apa, pendekar terkutuk pemetik bunga kan, Wirapati muridnya Begawan Citra Karsa kan. Nah selanjutnya ada khianat seorang pendekar. Nah khianat seorang pendekar ini di sini orangnya bernama aslinya Pengeng itu sebenarnya. Dia mantan muridnya Dewa Tuak. Dewa Tuak ini kan salah satu tokoh sakti mandraguna di kalangan rimba persilatan yang diperhitungkan lah, dikdaya juga gitu kan.
cuman karena muridnya berkhianat mengambil kitab rahasia yang kesaktian dari dewa tua itu kan. Nah, jadi akhirnya dibawa kabur olehnya, akhirnya dia pun jadi sakti. Nah, jadi sakti itu dia akhirnya jadi seorang adipati, cuman dia berkhianat dengan gurunya. Nah, disinilah Wiro beserta Anggini kemudian bersama dengan Mahesa Kelut. Nah, perlu diketahui waktu di kisah inilah Mahesa Kelut ini berhasil dikalahkan oleh si itu tadi, yang si Penging itu tadi, kemudian dia hampir tewas di gurun pasir Tengger ya, gurun pasir Tengger, hampir tewas dia kepanasan kalau nggak ditolong oleh Wiro dalam perjalanan bertemu di padang pasir itu. Kemungkinan Mahesa Kulut modar waktu itu ya kan. Jadi kisahnya ada di sini, pertemuan Wiro dengan Mahesa Kulut itu. Kemudian yang ini makam tanpa nisan ya, makam tanpa nisan ini mengisahkan tentang siapa ya, Datuk Tinggi Rajo di Langit ya. Itu seorang tokoh sakti mandraguna juga yang dari tanah itu, bumi pendekar dari Andalas juga kan. Nah, itu yang sempat mau memakamkan Tua Gila dari Andalas alias Sukatandika, gurunya Wiro Sableng juga ya. Kemudian mau menjebak Wiro Sableng juga untuk dimakamkan, tapi malah dia yang terkubur di sana kan. Di kuburan tadi itu. Ini kisahnya seru juga, ini mantap juga kisahnya ini kan. Nah, kemudian ini Serigala Iblis. Serigala Iblis ini setahu saya dia mengisahkan tentang petualangan Wiro yang ketemu apa ya? Yang ketemu dengan gerombolan manusia siluman serigala ya kan. Tapi itu di daerah, kejadiannya daerah Semenanjung Belambangan 200 tahun silam. Ibaratnya kayak kita kan hidup di zaman ini, misalnya tahun 2020 kan tahun 1800-an tadi, tahun 1800-an tadi yang ngalaminya Wiro seolah nembus ruang waktu itu, mengalami peristiwa ya kumpulan manusia serigala terkena kutukan kan. Cuman mungkin akhirnya kan dibebaskan juga kan kayak gitu berkat pertolongan Wiro Sableng dan kawan-kawannya. Dan di sini juga dikisahkan tobatnya Datuk Seribu Racun, kalau nggak salah dia tobat, dia dari golongan hitam menjadi golongan putih. Nah, seperti itu ya. Jadi sedangkan ini mengisahkan uh, harimau Singgalang ini, pendekar dari bumi Andalas, dari tanah Minang ya. Itu di dalam kisah ini itu seorang gadis itu sebenarnya dia mau dinikahi oleh Datuk Gampo Alam kan. Datuk Gampo Alam itu nggak tahu pada gadis itu dulunya ibunya itu pernah apa kan, pernah juga dicintai dan sempat menikah punya anak juga dengan Datuk Gampo Alam tadi. Cuman karena terbuang anak gadis tadi, akhirnya dipelihara oleh Rukiah. Kemudian si gadis tadi kemudian jatuh cintalah Datuk tadi pada gadis tadi. Nggak tahu dia kalau itu anaknya. Di akhir cerita sangat menyedihkan ya, pertemuan ayah dengan anak, tapi tewas ayahnya itu begitu bertarung dengan Andana kan. Padahal yang bertarung dengan dia itu kemenakan dia sendiri, Datuk Gampo Alam tadi dengan Andana tadi. Andana tadi kan tokoh muda yang sakti yang sebaya dengan Wiro Sableng, tapi dia dari pendekar dari tanah Minang kan. Nah, seperti itu. Jadi kisahnya ada di sini, di Harimau Singgalang. Sebenarnya ada di Dendam Puncak Singgalang, dia 2 episode ini yang rombongan ini. Cuman saya cuma ada yang ini ya, Harimau Singgalang ini. Kemudian di Cincin Warisan Setan. Nah, di sini mengisahkan tentang cincin warisan setan yang ada apa kan, yang ditemukan oleh Soma, seorang nelayan itu. Kemudian dia tiba-tiba berubah jadi sakti mandraguna, tapi kemudian dia dikhianati kan oleh apa kan, Pangeran Argo Kusumo kan ya. Jadi kelelawar kuning dari lembah Blorok itu kemudian mau merampas juga cincin saktinya itu, cincin ular kobra itu kan, yang diberikan oleh seorang raja iblis di lautan kan, raja jin di lautan gitu kan. Jadi kisahnya yang ini nih, dia banyak menumpas kejahatan. Pertama kan sahabat baik ayahnya tidak percaya dia mau mengabdi kepada kerajaan, masa ia orang biasa nelayan mau mengabdi. Tapi karena dia mempunyai ilmu kesaktian itu, akhirnya pun dia diuji dengan yang
ujiannya terakhir, rupanya di situ dia matinya, tewasnya. Kemudian dirampaslah cincinnya tadi, kemudian terpaksalah istrinya dari si nelayan Soma tadi berjuang bersama Wiro mendapatkan itu kan berdasarkan petunjuknya dari kakek segala tahu, tokoh sakti Mandraguna, kakek segala tahu. Dari situlah dikasih pesan oleh kakek segala tahu, seperti itu kisahnya. Panjang ya kisahnya.